Menteri Sekretaris Negara buka suara soal nama anak dan menantu Presiden Jokowi yang disebut terkait izin tambang dalam sidang korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Pratikno memastikan informasi dalam sidang yang menyebut Bobi Nasution dan Kahiyang punya tambang di Halmahera tidak benar. Mensesnek juga enggan mengomentari lebih lanjut hal yang jadi bagian proses hukum di persidangan. Sebelumnya nama Kahiyang dan Bobi disebut-sebut dalam sidang kasus korupsi ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024. Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili menyebut Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin tambang. Waduh, saya nggak tahu. Pripun responnya, Pak? Enggak ada. Itu kan proses hukum. Ya, makasih Pak. Thank you. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko enggan berkomentar banyak soal izin pertambangan yang diduga milik Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution di Maluku Utara. Muldoko juga meminta hal itu ditanyakan kepada pihak terkait. Ia menegaskan tak mau berkomentar hal yang bukan tugas KSP. Itu ada diungkap katanya Mbak Kahiyang sama Mas Bobi itu punya tambang di Maluku gitu Pak. saya tidak mau mengomentari yang bukan tugas KSP. Itu urusannya, kalau memang ada urusannya sama APH ya tanya sana lah, jangan tanya saya. Nama menantu Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Medan, Bobi Nasution, disebut-sebut dalam sidang dugaan suap izin pertambangan dan gratifikasi yang menyeret ex-Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution ini disebut oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili. Namun, menantu Jokowi, Bobi mengaku tidak etis bicara terkait hal-hal yang diungkap di persidangan. Ya, pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang, saya rasa kalau komentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan. Apapun yang diperlukan saya ikut saja. Ya, terima kasih. Sidang dugaan suap izin pertambangan dan gratifikasi yang menyeret ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terus mengungkap sejumlah fakta baru. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili, sempat menyebut istilah Blok Medan yang biasa dipakai Abdul Ghani Kasuba terkait urusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Usai sidang, Jaksa Penuntut Umum KPK Andri Lesmana meminta Suryanto menjelaskan apakah istilah itu dipakai sebagai kode dari nama perusahaan atau nama orang. Suryanto tidak menampik istilah Blok Medan merujuk pada nama Bobi Nasution. Wali Kota Medan tadi kira-kira apa namanya terlibat soal kasus ini Bapak ini? Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan, ya kan, seperti apa, ya kan, karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu kan. Tadi ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Suryanto Andili kan ngomong dia ada pertemuan itu dengan Pak Wali Kota Medan. Ya beliau kan juga membicarakan hal itu. Wali Tapi Kota Medan ini yang dimaksud kita lihat menantunya Pak Presiden. Ya kan bapak-bapak tahu sendiri lah. Ya, kan? Sementara KPK menyebut munculnya nama menantu Jokowi yang juga wali kota Medan dalam fakta persidangan perkara korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sudah masuk dalam materi penyidikan. KPK bilang Bobi Nasution berpotensi diperiksa dalam persidangan jika dibutuhkan. Ya, itu sudah masuk materi penyidikan ya. Tentunya semua pertanyaan pasti ada dasarnya dalam hal ini apakah ada dokumen yang ditanyakan ataupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain. Kita serahkan kepada penyidik. Memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana tadi sudah ada jurisprudensinya ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka kasus suap dan TPPU terkait pemberian izin di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Dalam perkara tersebut, Abdul Ghani diduga menerima suap senilai 109,7 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.